Halo sob, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini, Mimin mau ngebahas kegagalan invasi pertama Mongol ke daratan Jepang. Penasaran? Tonton terus, oke? Siapa sih yang nggak tahu tentang kerajaan Mongol? Kerajaan yang wilayahnya sangat besar dengan kemampuan militer yang ya bisa dibilang sangat hebat. Tapi di dunia ini nggak ada yang sempurna sob. Kerajaan Mongol juga pernah kalah. Bahkan kekalahannya sampai 2 kali saat mereka menginvasi daratan Jepang. Penasaran? Langsung aja kita bahas. Abad ke-13 menjadi periode kemasan bagi orang-orang Mongol. Bangsa yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan ini bertransformasi dengan cepat menjadi suatu imperium ekspansif yang mampu menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Tidak hanya Timur Tengah, Asia Tengah yang menjadi sasarannya. Akan tetapi, wilayah-wilayah Asia lain tidak luput dari invasi Mongol. Setelah sukses menaklukkan Cina dan Korea, kini Jepang menjadi sasaran invasi orang-orang Mongol. 2 kali usaha invasi dilakukan, namun karena ketidakberuntungan serta kehendak alam, Kubilai Khan yang saat itu memimpin kerajaan Mongol gagal menguasai Jepang. Setelah pemerintahan Genghis Khan berakhir, Mongol terus memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1230 Masehi, bangsa Mongol berhasil menaklukkan Cina Utara. Setahun berselang, mereka telah menyeberangi Sungai Yalu untuk memperluas wilayahnya ke semenanjung Korea. Raja Korea, yakni Koryo, dipaksa untuk setia pada Mongol. Sebagai imbalannya, ia masih dapat memerintah sebagai vasal. Kemudian, pada tahun 1259 Masehi, Kubilai Khan, yakni sang cucu dari Genghis Khan, naik tahta kerajaan Mongol dan menjadi kaisar dari dinasti Yuan di Cina. Kubilai Khan memerintah hingga tahun 1294 Masehi. Mengikuti tradisi Kaisar Tiongkok, ia berusaha memaksa negara-negara tetangga untuk tunduk terhadap Mongol. Sejalan dengan tradisi ini, yang dirasionalisasi oleh argumen irasional dari misi surgawi, Kubilai Khan mengirim utusannya ke Jepang, disertai oleh perwira Korea sebagai pemandu. Mereka membawa pesan untuk menjalin hubungan perdagangan dan menghimbau Raja Jepang untuk menyerah atau seluruh negaranya akan diinvasi oleh Mongol. Para duta besar itu merencanakan keberangkatannya dari pelabuhan Korea pada tahun 1267 Masehi. Tetapi karena kondisi cuaca di laut yang bisa dibilang sedang tidak baik-baik saja ya, memaksa mereka untuk kembali ke semenanjung Korea. Setelah kegagalannya saat keberangkatan pertama, si Kubilai Khan masih berupaya mengirimkan duta-dutanya ke Jepang hingga tahun 1274 Masehi. Namun, seluruh usahanya tersebut sia-sia karena seluruh utusannya tidak pernah diizinkan oleh Jepang untuk memasuki Kyoto, ibu kota kekaisaran Kamakura Shogunate pada masa itu, atau biasa disebut pusat Bakufu, yakni pemerintahan militer. Malah pada tahun 1268 Masehi,
para utusan ditahan di Dazaifu, yakni kediaman Komisaris Pertahanan Barat di Pulau Kyushu. Para utusan Khan itu lalu dipindahkan ke Kyoto, kediaman kaisar dan hakim pengadilan. Karena khawatir ancaman itu menjadi nyata, Kaisar Jepang mencoba berkompromi dengan menyusun draft untuk mengajak Kubilai Khan berdamai. Namun, pada saat itu Kaisar hanyalah penguasa simbolik negara, karena kekuatan yang berada di tangan Bakufu yang dipimpin oleh seorang pemimpin militer, yakni Hojo Tokimune. Bakufu memilih untuk mengabaikan draft kekaisaran dan mengusir utusan Mongol. Kemudian, pada tahun 1274 Masehi, utusan Mongol datang kembali. Namun, pemimpin militer langsung memerintahkan untuk mendeportasi para utusan itu sebagai bentuk penghinaan terhadap Mongol. Tindakan tersebut berarti memantik api perang antar kedua belah pihak. Untuk mengantisipasi invasi Mongol, Bakufu kemudian melakukan berbagai persiapan pertahanan. Lantas, perang pun dimulai, dan invasi pertama Mongol ke Jepang berlangsung pada tahun 1274 Masehi. Untuk melancarkan invasinya ke Jepang, Kubilai Khan membutuhkan kapal dan pelaut serta bala tentaranya. Bangsa Mongol terkenal sebagai petarung darat yang hidup di padang rumput. Ya, bisa dibilang sih kayak Dothraki ya di film Game of Thrones. Kalau kalian pada tahu, mereka itu bukan pembuat kapal, mereka juga tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman soal pelayaran. Oleh karena itu, Kubilai Khan memerintahkan Raja Korea untuk membangun 900 armada kapal perang dan melatih pasukannya untuk dapat mengoperasikan kapal. Tidak hanya itu, untuk menyuplai pasokan makanan pasukannya di laut, ia juga memerintahkan area luas di semenanjung Korea untuk ditanami dengan padi. Pada bulan November tahun 1274 Masehi, sebuah armada berjumlah 40.000 orang yang terdiri dari 20.000 orang-orang Mongol serta orang Cina, 8.000 tentara Korea, dan sekitar 7.000 pelaut dari Korea dan Cina berangkat dari pelabuhan di Korea. Armada itu menggunakan 300 kapal besar dan sekitar 400 hingga 500-an kapal kecil. Armada Kubilai Khan pertama-tama menyerbu beberapa pulau kecil di lepas pantai Kyushu, memusnahkan garnisun Jepang, dan kemudian pada tanggal 19 November mereka mendarat di Hakata dan Imazu di Pulau Kyushu. Berbekal busur besar, pasukan Kubilai Khan mampu mendominasi pertempuran melawan para samurai. Bahkan, menurut beberapa catatan kontemporer nih, bangsa Mongol membawa serta senjata-senjata beracun, bom-bom kertas, dan besi yang dilemparkan melalui pelontar. Lalu ini jadi kali pertama Jepang menghadapi senjata yang kayak tadi, sehingga tidak mengherankan sih kalau pasukan Jepang terdesak di tengah situasi genting yang kayak gitu. Pasukan Kyushu mati-matian mempertahankan wilayahnya sambil berharap bala bantuan dari provinsi tengah dan timur segera tiba. Saat pasukan Mongol sedang berada di atas angin, para navigator cuaca Korea tiba-tiba meminta para jenderal Mongol untuk menaikkan pasukannya kembali ke atas kapal. Mereka tidak memperkirakan kedatangan badai yang dapat mengisolasi mereka di pulau itu. Apabila mereka tidak segera berlayar kembali ke semenanjung Korea. Namun, keputusan itu nampaknya terlambat.
karena badai telah mengamuk dan menenggelamkan sebagian kapal-kapal Mongol yang mencoba kembali ke daratan Korea. Di lain pihak, badai menyelamatkan pasukan Jepang dari kehancuran di Kyushu. Pada siang harinya, mereka melihat orang-orang dari armada musuh keluar dari teluk karena kapalnya tenggelam di laut terbuka selama badai. Mereka kemudian ditangkap dan dibawa ke Mizuki untuk dieksekusi mati. Menurut beberapa catatan, 200 orang hilang, sementara menurut catatan Korea, sekitar 13.000 orang dari pasukan Mongol kehilangan nyawa mereka selama ekspedisi ini. Kemungkinan sebagian besar dari mereka tenggelam. Invasi Mongol telah gagal dan sisa-sisa pasukan Kubilai Khan kembali ke Korea dengan tangan hampa. Itulah sejarah invasi Mongol yang pertama dengan kegagalan total. Bagaimana pendapat kalian? Silakan komen di bawah.